San, kemarin gue sempet denger lo di salah satu podcast lah ceritanya. Kalau lo ternyata backgroundnya adalah anak yatim. Iya betul bang. Dan latar belakangnya miliki ibu yang sakit, yang punya gangguan secara kejiwaan. Iya betul bang. Saya kecil anak yatim bang. Ibu saya, jadi saya yatim, dirawat sama ngkong saya, dirawat sama nenek saya. Terus nenek saya meninggal, dirawat sama ngkong saya, terus akhirnya saya sama ibu saya sakit, ya saya rawat bang. Masih ada sampai sekarang? Alhamdulillah masih ada, masih sehat, dia masih mau makan. Ya intinya dia mau makan, ada di rumah saya, ya, alhamdulillah masih ada. Karena kan mungkin ini jalurnya nih, Allah tuh ngasih kita jalur nih, rawat orang tua lu nih. Kalau lu sanggup ngerawat ujian ini nih, ya dikasih hadiah, ya mungkin kayak sekarang ya saya juga nggak tahu bang. Mungkin berkah juga dari orang tua saya. Mungkin banyak juga orang yang sirik sama saya ya kan, banyak yang ngujat ini. Tapi kan karena saya berbakti sama orang tua saya ya mental bang orang-orang kayak gitu. Menurut saya sih ya orang tua tuh nomor 1 sih bang. Dan istri juga saya tempatin jadi tengah-tengah bang, antara istri dan orang tua itu ya kita harus sama-sama tahu sikon. Istri kan orang lain. Orang tua kewajiban kita sebagai anak ya kan. Dan istri ini juga saya suruh enggak saya wajibin untuk ngurus orang tua saya. Karena istri ini orang lain. Gimana cara saya menjaga rumah tangga saya tetap utuh, gimana saya jaga orang tua saya juga untuk tetap utuh, ya itulah. Artinya jalannya itu ya kasih pengertian. Kadang kan orang kan ngomongin, lu mau aja lu sama Santo orang tuanya kayak gitu ya kan. Bahkan orang tua saya diomongin apa gimana, dikata ya namanya orang itu ya. Kalau saya sih lebih ke diem tapi saya perhatiin orangnya. Oh ini. Kayak lebih ke situ sih, karena saya juga dinasihatin ya orang tua itu ya orang tua lu ini cewek loh, orang tua cewek ya, laki-laki. Kalau saya mungkin ngebuang orang tua saya, nggak berbakti sama orang tua saya, nggak mungkin saya nyampe di titik ini bang. Karena keberkahan mungkin. Speechless gue. Iya bang. Gimana cara? Maksud gue bikin how can you survive? Maksudnya lu bertahan gitu. Orang kan bisa aja ya lari dari tanggung jawabnya. Itu banyak bang. Orang bisa aja lari dari kehidupannya yang menurut dia tidak sama sekali bener menguntungkan buat diri dia mungkin ya. Tapi lu memilih untuk stay, tinggal, merawat orang tua lu. Orang tua saya mandiin bang. Orang tua saya mandiin. Tadinya saya berpikir pernah, ya Allah kenapa kok ada di posisi ini ya kan. Tapi kembali lagi, mungkin udah jalannya untuk mengurus orang tua saya ya kan. Bahkan di luar sana juga saya pernah waktu ngobatin orang tua saya. Itu saya 10 hari bang saya ngobatin orang tua saya tanpa orang tua saya di rumah. Itu saya nangis bang. Saya gini rasanya nggak ada orang tua gini. Ternyata bahkan orangnya bilang, bang di luar sana banyak loh bang yang malu punya orang tua kayak gini, dibuang pura-pura. Ada yang anaknya penyakit kayak gini dibuang. Kalau saya nggak malu, ini orang tua saya, silakan hina saya, tapi jangan orang tua saya. Kalau orang tua saya dihina, ya saya yang bakal turun tangan bang. Karena ya orang tua ya tanggung jawab kita. Makanya di sana juga saya itu baru media 1 bang saya kasih tahu itu dulu Tribun saya kasih tahu buat dia ngikutin, dia nggak tahu, dia ngikutin saya. Bang gue boleh ngikutin lu bang? Ayo silakan, saya bilang gitu. Terus dia tanya, ini siapa bang? Ini orang tua gua. Dia bilang, sakit ya bang? Iya sakit. Ini siapa? Ini keluarga saya bilang, ini anak istri saya, ini. Boleh nggak ngeliput orang tua lu gini. Ya nggak apa-apa bang, biar jadi contoh di sana. Jangan malu. Bahkan orang tua lu ngojek, mau nyuci gosok, mau dia kerja apa, seenggaknya dia nih orang tua lu ya kan. Justru itu sebenarnya jadi motivasi buat banyak orang. Nah, saya pengen motivasi mulu bang. Saya karena di luar sana banyak yang malu bang. Dan orang tua juga ya sama-sama. Kita nih saling, antara orang tua dan anak tuh harus saling ketemu bang. Bahkan ada orang tua yang emang pengen anaknya buru-buru. Mungkin dia dari tetangganya pada saudara tuh anak saya tuh gini udah sukses ya kan. Terus ada orang tua ada anak nih, anaknya kan dia harus pengertian juga ke anak ini. Jadi anaknya juga lagi berjuang ya, sabar, jangan dimarahin, jangan
buru-buru pengen sukses, dan anak juga harus berjuang juga dengan jalan dia. Intinya dua-duanya ini harus sama-sama berbagi sih Bang. Gue sedang membayangkan kehidupan seorang Santo sebelum jadi seorang Santo Suru gitu. Berat banget karena namanya kita orang susah. Mohon maaf ya, kondisi kayak saya ya, mungkin orang tua saya kayak gitu ya, awalnya mungkin banyak hinaan, banyak yang celaan, tapi menurut saya ya biarin aja. Jadi kita udah tahu orang-orangnya, tek kita udah tahu. Dendam nggak? Kalau dendam sih, saya dendam banget Bang. Cuma lebih ke kontrol, kita tahu aja, oh ini orangnya, oh ini orangnya, oh ini orangnya. Lo udah cukup tahu aja. Kalau buat dendam buat ini sih percuma kita ngeladenin orang kayak gitu. Oh, dia pun belum tentu bisa ngelakuin apa yang kita lakuin. Yang lo bisa lakuin. Iya, karena bener-bener berat Bang. Karena gimana sih kondisi orang yang nggak mampu, pasti kan banyak orang yang berani ngina ya kan. Tapi sekarang ya alhamdulillah Allah naikin derajat orang tua saya dan saya ini melalui saya, dan saya juga nggak nyangka bisa seperti ini karena saya bukan orang yang pengen viral juga, nggak nyangka, intinya nggak nyangka. Ternyata kembali lagi mungkin kerja bakti saya kepada orang tua dan kerja keras saya di sejak kapan sih sebenarnya ibu sakit? Ada sekitar 10 tahunan Bang. Berarti lo masih sekarang usia lo berapa? 30-an Bang. 30-an ya, berarti umur 20-an lah ya. Iya, masih sekitar segitu. Saya pernah nggak punya uang buat emak saya makan. Bahkan saya pernah ngutang Bang. Saya ngutang ke warung tuh. Warung saya bilang, Bu, saya belum makan Bu, mama saya. Boleh nggak saya ngambil roti ya kan? Katanya ambil aja San. Kata dia, kalau udah punya duit, saya bayar Bang. Akhirnya tuh saya juga nggak mau minta sama saudara saya juga nggak mau minta sama teman saya juga nggak mau nyalahin keluarga, nggak mau ini karena ya mungkin mereka juga ada kebutuhannya sendiri, ada kewajiban dia buat keluarga dia, ya teman juga ada kewajiban buat, nggak mau saya ngemis ya kan, saya ini ya akhirnya saya apapun saya kerjain Bang demi bisa makan. Oke. Gue jadi tertegun nih mau nanya apa lagi gitu ya. Tapi sekarang kondisi sudah berubah menurut seorang Santo? Kalau berubah ya masih sama aja sih Bang. Saya tuh nggak mau orang yang berkepala besar mentang-mentang saya ini, ya saya tetap di posisi saya, tetap di bawah karena saya awalnya dari bawah. Saya bukan orang yang pengen istilahnya pengen ya mau aji mumpung terus saya bisa aja saya manfaatin media sosial buat joget-joget dapat game apa gimana. Tapi kan ini ya live ya. Tapi kan itu bukan basic saya Bang, basic saya ya kerja. Saya lebih nunjukin ya kekerjaan buat nafkahin orang tua saya, anak istri itu lebih enak gitu. Tapi by the way kan lo kan tamatannya cuma sampai SMA ya. Setelah itu kepikiran memang kerja langsung jadi tukang galon apa gimana? Enggak, saya pernah kerja juga digaji gitu. Saya ada digaji, menurut saya nggak cukup. Nggak cukup, terus lama juga, terus kondisi orang tua saya juga sampai yang jagain ya kan. Akhirnya saya nyari freelance yang bisa jagain orang tua saya, kerjaan juga dapat. Kerja apa aja tuh sebelum itu? Kalau gue boleh tahu. Ya jaga toko pernah. Ya, terus bangunan, akhirnya ke galon, saya tekunin relasi ya, alhamdulillah sampai sekarang Bang. Karena kan kita nggak mungkin pasti Allah tuh ngasih jalan ke kita antara saya milih nih, lu mau bener nggak, apa lu mau salah nggak? Ya itu pilihan Bang.